Salam jumpa bersama saya di Lahan Organik. Hari ini kita akan membuat atau meramu atau membuat ramuan, atau juga bisa kita bilang untuk dijadikan sebagai mencukupi kebutuhan fosfor saat pengisian bulir padi, saat bunga tanaman baik jambu, mangga, kelengkeng dan lainnya telah keluar, sehingga kita memerlukan penyemprotan untuk mendapatkan fosfor, sehingga tanaman-tanaman yang berbunga tadi tidak menjadi rontok. Sedangkan fungsi yang sangat kita bahas saat ini adalah untuk tanaman padi, sahabat. Jadi di sini kita membutuhkan 2 buah tempe. Satu tempe ini beratnya lebih kurang 50 gram. 50 gram berarti 100 gram. Kemudian di sini saya memakai Yakult sebagai mikroorganismenya yang sangat baik dan menguntungkan bagi kita semua. Baik itu untuk tanaman atau juga untuk kita pakai minum untuk diri sendiri. Selanjutnya sahabat, kenapa saya memilih tempe kali ini bahannya? Pertama, ini kita satu tempe ini Rp1.000 sahabat. 2 tempe Rp2.000. Yakult Rp2.000. Berarti Rp4.000 menghasilkan 5 tangki penyemprotan sahabat. Tapi kita nggak usah mengingat harganya. Oke sahabat, di sini kita kembali lagi pada pokok pembahasan. Di dalam kacang kuning mengandung fosfor lebih kurang itu sekitar 700 lebih dalam 100 gram kacang kuning. Kemudian di dalam fosfor di dalam kacang kuning atau dalam tempe ini juga mengandung yang namanya magnesium yang juga dibutuhkan untuk pengisian bulir padi. Kemudian di sini juga mengandung yang namanya kalium yang juga dibutuhkan untuk pengisian bulir padi, dan juga mengandung kalsium untuk memperpadat daripada bobot padi sahabat. Jadi padi kita atau bulir biji padi kita itu lebih berat dan sedikit yang kosong. Kenapa? Unsur makro fosfor itu sangat berperan walaupun dia itu hanya dibutuhkan sedikit sahabat. Tapi tanpanya unsur fosfor, maka hasil panen kita akan menjadi menurun. Karena kenapa? Fosfor ini bisa dijadikan sebagai mobil alat transportasi untuk membagikan nutrisi pada setiap tanaman. Baik itu yang dapatnya dari akar, ditarik ke atas melalui batang dan ke daun untuk dilakukan pemasakan atau fotosintesis. Begitu juga setelah difotosintesis, fosfor ini membantu kembali untuk menyebarkannya ke seluruh tanaman yang kita tanam. Jadi apabila antara fosfor, kalium dan kalsium ini ketiga-tiganya ini saling keterkaitan. Kenapa? Menyatu bagai rantai. Salah satu kurang, maka hasil tanaman kita atau bobot padi kita menjadi kurang. Oke sahabat, kita akan memulai. Pertama tempe 100 gram, Yakult 1 botol, air 500 ml, blender. Kalau tidak ada blender kita bisa menumbuknya, juga mencincang dan meramasnya, saringan dan juga corong untuk pengisian pada botol aqua. Ini kita tanpa harus melakukan fermentasi sahabat. Begitu selesai langsung bisa kita gunakan.
Oh, saya ingin menyimpannya, tetapi simpanlah di tempat yang sejuk, seperti di dalam kulkas. Untuk apa? Untuk menjaga cahaya yang mempengaruhi daripada tempe tersebut ini. Karena tempe ini mengandung jamur. Jamur ini sangat baik, sahabat. Sehingga dia bisa dijadikan juga sebagai fungisida. Karena kita di sini bukan membahas masalah fungisida, tetapi membahas masalah fosfor yang memang untuk peningkatan daripada gabah kita, atau gabah kita lebih baik. Oke sahabat, kita mulai. Awalnya kita cincang dulu. Kita bisa lihat. Setelah kita cincang, baru kita menambahkan air. Baru kita melakukan pemblenderan, sahabat. Ini dia nantinya akan menghasilkan susu kedelai, sahabat. Saya akan kurangkan, jangan terlalu penuh. Sampai benar-benar halus. Ini benar-benar halus. Sini sahabat. Ini mendapatkan atau menjadikan santan atau susu kedelai yang sangat baik, sahabat. Kemudian baru kita melakukan penyaringan. Tapi apabila kita ingin menanaknya juga bisa, atau memasaknya, sahabat. Oke. Baru kita melakukan penyaringan agar nantinya kita melakukan penyemprotan, tidak terjadinya penyumbatan pada tangki, sahabat. Jadi apabila terjadinya penyumbatan, maka kita juga tidak lancar saat melakukan penyemprotan. Ini benar-benar kental, sahabat.
kita juga bisa melakukan pemasakan atau pemanasan yang nantinya apabila telah dingin baru kita melakukan penambahan air. Nah, baru melakukan penambahan Yakult. Nah, ini saya untuk mempercepat saja. Oke, baru kita melakukan pengisian pada botol aqua, sahabat. Ini karena untuk mempertingkat. Jadi di sini dalam satu botol aqua ini, aqua sedang, kita bisa menghasilkan daripada 5 tangki atau 6 tangki penyemprotan, sahabat. Kita bisa menghasilkan 5 atau 6 tangki untuk penyemprotan untuk kebutuhan daripada kadar gizi tanaman kita, sahabat, terutama tanaman saat pengisian bulir padi, sahabat. Hasilnya ini kita bisa kocok dan langsung dapat kita pakai atau kita bawa ke sawah sehingga dapat kita gunakan, sahabat sekalian. Dapat kita simpulkan di sini, sahabat, bahwasannya apabila kekurangan kadar fosfor, kalium dan juga kalsium saat melakukan pengisian bulir padi, maka bobot gabah kita akan berkurang. Oke, sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat. Salam sukses, salam beraktivitas, dan salam berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.